Geger, Mikhail Sinaga akhirnya kena batunya karena sok-sokan nantang Pak Prabowo dan para menteri soal ijazah. Sekarang malah dia guys yang gemeteran ketakutan. Udah gak punya otak, gak tahu aturan pula lu. Kabarnya nih guys, puluhan pengacara gak bakal kasih ampun loh sama dia dan siap seret Mikhail Sinaga ke balik jeruji besi. Modiar. Muka paniknya itu loh asli gak bisa bohong guys. Lagian siapa suruh nyenggol-nyenggol macan Asia ya. Siap-siap aja lo, paket lengkap hukuman sudah menantimu. Tonton sampai akhir. Jadi harusnya ini dicontohkan oleh kepala negara kita yang tertinggi. Dia yang harusnya jadi panutan semua orang. Oke. Dan malah dia yang mempersulit kita selama 1 tahun ini. Nah kemarin saat saya menerima ijazah itu 2014-2019 dari KPU RI yang tidak ditutupi sama sekali bersama Pak Bonatua, saya mengatakan kepada semua wartawan yang hadir di situ, ini adalah contoh yang sangat baik. Bagus juga kalau ditiru oleh Pak Prabowo Subianto, presiden kita yang sekarang. Bahwa beliau kan katanya punya ijazah akmil. Kita nggak pernah lihat. Oh, itu jadi sasaran berikutnya diri. Pak Prabowo nih? Bukan sasaran. Apa? Saya mau mengedukasi bahwa Pak Prabowo juga bisa kita tanyakan. Kita sebagai publik punya hak yang sama menanyakan punyanya pejabat publik kita. Ya, siapapun. Punya Pak Jokowi sama, punya Pak Prabowo sama, dan punya Mas Gibran juga sama. Tunjukkan saja deh. Kok susah sekali nunjukkan ijazah saja. Dan kalau Pak Prabowo mencontohkan, nanti menteri-menteri Bapak juga nyontohkan. Ya kan? Menteri-menterinya yang sudah S3 atau doktor, profesor, segala macam. Contohkanlah yang baik untuk publik, sehingga kita semua membuka ijazah kita semua. Saya juga nanti ikut nunjukin deh. Abang juga ikut lah, kan tadi abang bilang. Ya saya nggak saya nggak nyapres. Oh abang nggak mencalonkan ya? Saya nggak nyapres. Saya capresnya calon presenter. Calon presenter. Wah ini orang bener-bener ya teman-teman ya, berani-beraninya ngulik macan Asia. Wah bener-bener ya. Mikhail Sinaga udah nggak punya otak, minta-minta Presiden Prabowo untuk menunjukkan ijazah akmilnya, biar nanti para menterinya juga buka ijazahnya. Lu gak usah sok-sokan jadi penyidik ya. Pahami kapasitas Anda. Emangnya Anda itu siapa ya, berani-berani nyuruh-nyuruh presiden. Wah ini nih. Soalnya setahu saya Rektor UGM Ova Emilia sedang ada di Jakarta. Ya, bukan, kuasanya. Oh iya, tapi dia sedang mau seminar kira-kira 2 hari lagi. Lu juga akan diproses itu. Modiar, aduh. Jangan begitu dong. Memang kan sudah terlapor gitu. Sudah. Tidak. Jangan begitu. Makanya kalau ngomong jangan sembarangan ente ya. Mampus ya. Si Mikhail Sinaga ini emang bener-bener ya. Dia ini sampai shock, panik ya teman-teman. Jangan begitu kata dia. Loh enak bener ya. Bertanggung jawab dong dengan apa yang sudah Anda omongkan ya. Bisa-bisanya Anda seperti itu. Emang Anda bakal kebal hukum begitu? Muka paniknya Anda ini loh gak bisa ditutupin lagi. Kami tim hukum dari Divisi Hukum DPP Forum Pemuda NTT menyampaikan pandangan-pandangan hukum kami dengan 10 pernyataan sikap tadi yang nanti juga akan berkolaborasi dengan beberapa kantor advokat ya yang akan memperjuangkan hak-hak hukum dari adik Irjan. Nah, sebagaimana apa yang disampaikan oleh rekan Abi tadi dan juga rekan Yopi bahwa memang ada statement yang menurut kami itu merupakan delik pidana yang justru disampaikan oleh saudara siapa tadi? Ya, saudara pelapor itu. Nah, ini sedang kami verifikasi, yang sedang kami kumpulkan dan tidak menutup kemungkinan akan kami melakukan upaya hukum balik. Di mana secara terang-terangan melalui akun YouTube-nya kemudian dia menghina
adik kami bahwa datang dari NTT hanya bawa 3 kolor. Nah, ini adalah pernyataan yang tidak bertanggung jawab, pernyataan yang menyesatkan, sehingga tidak menutup kemungkinan kami juga akan melakukan upaya hukum terhadap saudara. Ya, sementara itu kami sampaikan mudah-mudahan ini menjadi masukan dan juga pandangan hukum yang bisa mendukung adik kami untuk terus melakukan kreativitas di dalam YouTube-nya ya. Terus melawan hoax, terus menyampaikan kebenaran. Ya. Apa yang benar katakanlah benar. Apa yang saudara saksikan, apa yang saudara lihat, apa yang saudara alami itu adalah kebenaran. Teruslah bersuara untuk menyampaikan kebenaran. Terima kasih. Salam sejahtera. Nah kan ini dia nih teman-teman ya. Dia ini bentar lagi bakal dipenjarain ya. Karena ada puluhan pengacara nih yang bakal menuntut si Michael Sinaga ini teman-teman. Modiar ya. Modiar sudah. Ya kan, seenak-enaknya ngomong di podcast, ngehina-hina orang ya, berkaitan dengan kalau tidak salah ini kasusnya Irjan Musato TV teman-teman ya, dituding-tuding, dituduh-tuduh yang gak benar, akhirnya dari para pengacara ini angkat bicara dan akan mempolisikan si Michael Sinaga ini. Modiar udah ya kan. Michael Sinaga menurut saya dalam bahaya besar. Ketika dalam konferensi pers bersama dengan Bonatua Silalahi, ia secara eksplisit dan terang-terangan bermaksud membongkar ijazah Akademi Militer milik Presiden Prabowo Subianto. Aduh. Yang ketiga, jangan salah, ada satu orang lagi yang masih dipermasalahkan ijazahnya atau surat keterangannya. Kalau ini diberikan, maka Gibran Rakabuming Raka juga harus memberikan hal yang sama. Saya di sini netral, bukan menyerang siapa-siapa, tetapi kalau satu bisa diberikan, semua harus berikan. Bahkan netral kata dia. Kelulusan akmilnya Pak Prabowo pun boleh diberikan. Jadi jangan ada yang dibilang tabu atau wajangan karena dia masih menjabat. Tidak. Menurut saya akan lebih gentle, lebih keren, lebih anak muda, lebih Gen Z kalau Pak Gibran juga memberikan hal yang sama. Michael Sinaga cari penyakit dan membawa dirinya dalam bahaya besar ketika ia ingin membongkar ijazah akmil Presiden ke-8 yang sedang menjabat hari ini, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Teman-teman, mumet ya. Emang bener banget nih. Michael Sinaga nih kayaknya sedang dalam bahaya besar. Karena dia berani-beraninya cari penyakit dengan mempertanyakan ijazahnya Pak Prabowo. Wah ini ya. Kalau ijazahnya Pak Jokowi aja belum kapok, Mas Gibran juga belum kapok, ini mau nanyain ijazahnya Pak Presiden Prabowo. Bener-bener cari penyakit teman-teman ya. Aduh, saya kok jadi ngeri ya teman-teman. Gimana nih guys ya? Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah persoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Sesuai prediksi. Sesuai prediksi dari Pak Prabowo teman-teman ya. Emang benar-benar ya. Setelah Pak Jokowi dibahas-bahas, setelah Mas Gibran dibahas-bahas, sekarang ya Pak Prabowo yang diserang nih ya sama gerombolan mereka. Wah. Bener apa kata Pak Prabowo dulu? Jangan-jangan ijazah saya nanti yang dibahas-bahas ya, yang ditanya-tanya. Beneran terjadi. Emang dasar ya, gerombolan mereka ini benar-benar gak tahu diri ya, dan gak tahu malu. Jadi Pak Jokowi, saya ingin Anda lah dulu yang memulai, karena Anda sekarang pokok pembicaraan di negara ini selama setahun ini. Tirulah Pak Arsul Sani, tunjukkan ijazah Anda dan datanglah ke Pengadilan Negeri Solo tanggal 16 Desember untuk diadili. Karena menurut saya itulah jalan tercepat, jalan terbaik, dan ya paling bermartabat
untuk seorang mantan presiden untuk dilalui. Lah emang Anda ini siapa ya? Berani-beraninya nyuruh Pak Jokowi nunjukin ijazah. Atas dasar kepentingan apa Anda itu ya? Lagian ternyata ketahuan juga nih. Dia ini adalah bacalek gagal dari PKB, teman-teman, dari Sumut. Untung rakyat gak milih si dia ini ya. Coba kalau kepilih ya. Aduh, bubrah itu tatanan ya. Saya aja nih akhirnya kalau ngeliat si rakyat bersuara ya atau yang lainnya itu juga agak terganggu dengan debat yang berantem itu. Setuju. Kan Mas Ray ada di situ. Merasa terganggu gak dengan sangat sebenarnya dengan lalu lintas yang seperti itu? Iya, gitu. Tapi itu kan cara mereka untuk kemudian supaya rakyat itu, masyarakat penonton itu nggak dapat dagingnya istilahnya. Kalau kita ngobrol, kalau kita ngomong dibiarin kan orang bilang, oh ini daging semua ini, ada kulit-kulitnya ini, ada daging semua. Nah, artinya mereka kan sengaja potong-potong itu kan, gak bisa, supaya nggak ada. Tapi kan ya karena kita udah terbiasa dari kecil belajar debat, kita tentang debat ya kita tetap concern, tetap terus. Tapi kan Mas Ray juga suka motong, Mas. Memang, lah kalau melihat gini, kalau Mas, apa yang bisa nih ya Mas, karena saya sering lihatnya nih, Mas Ray itu suka ketawain orang. Sekarang gini, orang lagi ngomong, Mas Ray gini, gitu. Panel hakim, apakah kami berkenan diberikan kesempatan agar prinsipal menyampaikan sepatah dua patah kata dalam sidang pendahuluan ini? Kalau boleh tiga-tiganya. Ini tidak lazim Pak Refli. Ya. Oleh karena itu mungkin lebih baik hadirkan, sudah ada kuasa hukumnya. Apa yang mau kan sudah dinyatakan dalam permohonan ya. Kalau boleh, kalau nggak boleh apa boleh buat? Nggak boleh. Dan tidak lazim seperti itu. Pak Refli kan sudah tahu, dia kan kura-kura dalam perahu aja, pura-pura tidak tahu aja dia. Terima kasih. Tuh teman-teman ya, emang bener-bener ya si Roy Panci ini blunder sendiri ketika ditanya sama Cing Abdel, gimana nih kalau melihat keributan-keributan itu? Ya saya juga nggak suka loh, padahal Anda yang justru membuat keributan-keributan itu, Om Roy ya. Anda itu loh yang membuat keributan itu terjadi, makanya rakyat itu jengah banget. Lagian Anda juga keceplosan tadi membongkar kalau itu emang sengaja dilakukan ya, biar dapat rating TV-nya. Oh, jadi acara yang sebelah itu ternyata cuman demi rating nih, buat gaduh terus melulu. Ya ampun Om Roy. Terus ini juga momen yang sangat memalukan loh teman-teman ya, ketika si Refli pengen meminta izin kepada hakim untuk ngomong nih si kliennya ini, si Roy Suryo CS, ternyata ditolak mentah-mentah karena nggak lazim. Auto diskakmat dong sama hakim. Sebenarnya Bung Refli tahu tapi pura-pura aja nggak tahu. Alah kan? Nanti teriak kriminalisasi, kebebasan pendapat dikekang. Alah. Kita sama-sama orang berangkat dari kampus. Saya juga master, Mbak. Saya pendidikan lembaga. Jadi kita nggak apa-apa diskusi, jangan saling potong. Jadi saya bilang berdasarkan kaidah hipotesa nggak ada di dalam penelitian ilmiah, nggak ada hipotesa yang Anda bangun. Variabel-variabel yang ada di dalam proses penelitian ilmiah itu nggak ada, ya. Tiba-tiba bunyi. Lalu kemudian baru sekarang mencari alat bukti ke KIP, ke KPUD, ke KPU pusat, ya. Sudah melakukan statement, kesimpulan awal, baru mencari bukti-bukti pendukung. Itu semua menyalahi kaidah-kaidah penelitian ilmiah. Makanya saya bilang, kalau kaidah ilmiah benar-benar terpenuhi, maka nggak mungkin Anda menjadi tersangka, pasti SP3. Nah masalahnya sekarang kan karena pertama, dua hal untuk menjadikan orang tersangka. Satu, ada mens rea, ada niat jahat. Betul. Yang dibuktikan oleh alat-alat bukti, saksi pendukung, saksi ahli. Yang kedua adalah ada namanya actus reus. Actus reus itu adalah perbuatan jahatnya menurut penyidik, ya. Jadi dua unsur ini menurut penyidik terpenuhi untuk mentersangkakan seseorang. Ya, nah itulah yang, jadi kalau dikatakan unsur kriminalisasi di dalamnya, nggak ada sama sekali terpenuhi unsur kriminalisasi. Nah. Bahwa Anda ingin menggugat KUHP lama maupun KHP baru tahun 2023, monggo. Menggugat misalnya undang-undang ITE, monggo. Itu dibuka ruang ke MK ya. Dan sekarang kan tadi sudah disampaikan sidang pertama oleh MK. Tidak ada memenuhi unsur-unsur yang seharusnya diluluskan untuk judicial review. Makanya diminta lengkapin dulu karena kajiannya lemah, kemudian batu ujinya lemah,
kausalitasnya juga nggak memenuhi, makanya diminta untuk melengkapi semua kan, masih diminta melengkapi kan. Jadi itu semua silakanlah opini, tetapi semua proses hukum juga berjalan. Nah, saya bilang pasal 28 UUD 45 soal kebebasan berserikat dan berkumpul dijamin undang-undang, tetapi dia bunyi dalam pasal 28J juga bunyi bahwa hak-hak orang di sebelah untuk tidak dinista, tidak difitnah, tidak dipojokkan oleh kebebasan Anda itu dilindungi oleh undang-undang. Makanya Pak Jokowi menggunakan hak dia sebagai warga negara yang hak-hak pribadinya, hak asasinya itu dinistakan oleh apa yang Anda anggap sebagai penelitian yang menuduh. Itu dia teman-teman, David Pajung ya mengatakan penelitian Roy Suryo ICS itu tidak ilmiah ya. Dan memang kalau kalian mau teriak kriminalisasi, yang namanya penyidik dari kepolisian ya, dari kepolisian itu sudah mengatakan ada mens rea, ada kelakuan-kelakuan jahat ya yang membuat kalian itu jadi tersangka, dan itu terbukti kan. Lah. Jangan lalu kemudian teriak-teriak kriminalisasi. Lah kami loh melakukan penelitian bla bla bla, berserikat begini. Loh, lah kalian itu menyerang pribadinya Pak Jokowi loh. Terus Pak Jokowi harus diam saja begitu dinistakan ya? Enak bener kalian ya. Aduh emang bener-bener ya, apalagi fitnah-fitnahnya udah keterlaluan ya. Emang pantas buat dilaporin, gak usah teriak kriminalisasi tipe ya. DKK, hello. Gimana guys kalau menurut kalian nih, apakah gerombolan mereka ini bakal kapok ya? Apalagi nih ya pengacara si Roy Suryo ini, si Mikael Sinaga, berani-beraninya udah nyenggol-nyenggol Pak Prabowo macan Asia. Wah ini nih. Kita akan tunggu nasibnya si Mikael Sinaga ini akan seperti apa ke depannya teman-teman ya. Jadi jangan lupa untuk like videonya, di subscribe juga channel Yuda Medianya. Jangan lupa untuk share juga video ini sebanyak-banyaknya di grup-grup WhatsApp supaya makin banyak yang tercerahkan. Ada kata saya pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.